Shalom, selamat pagi saudaraku. Halo. Selamat datang kembali untuk berbakti dalam nama Tuhan. Bersama-sama mari kita mempersiapkan diri. Kita akan mempersembahkan sebuah pujian. Kita akan memuji dan mengakukan. Selama yang ada kita mau fokus, kita mendatang kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Pagi yang indah ini Tuhan. Sekali lagi kau berikan kesempatan kepada kami datang kepadamu untuk bisa mempersembahkan pujian kami kepadamu, untuk bisa memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Kita
sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa.
Kami tahu lewat pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini, sebentar kami akan mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Kami yakin dan percaya lewat setiap kebenaran firman Tuhan, hidup kami dikuatkan dan diteguhkan di dalam Tuhan. Kami yakin dan percaya ada satu kemenangan yang Tuhan akan kerjakan. Ada satu pemulihan yang Tuhan akan kerjakan dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa untuk segala penguasa di udara yang hendak mengganggu setiap konsentrasi ibadah kami. Kami bersatu hati, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Biar roh Allah, roh Tuhan yang memberkati kami pada saat pagi hari ini. Kami akan duduk diam untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan ya. Kita bersyukur pagi hari ini seberapa kita yang ada, kita tetap menikmati Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Wahyu pasal yang pertama ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Baik, kitab Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-17 sampai ke-18. 1, 2, 3. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan Allah. Puji Tuhan. Khotbah saya mengenai jangan takut sudah sampai di kitab Wahyu. Di dalam ayat 17 dikatakan, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Awal dan yang akhir yang memang berbicara seperti alfa omega. Kalau alfa omega itu seperti alfabet Yunani ya, jadi A-nya itu alfa dan yang terakhir adalah omega yang berarti yang terakhir. Dan saya melihat di dalam ayat 17 sampai ke 18 ini ada 4 bagian yang saya mau bagikan kepada kita sekalian. Di dalam ayat yang ke-17 dikatakan demikian, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Berbicara bagian yang pertama, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Ini adalah berbicara reaksi manusia. Reaksi manusia ketika bertemu dan berjumpa dengan Tuhan. Yohanes mengalami ketika dia berjumpa dengan Tuhan, kata-kata selanjutnya dalam ayat firman Tuhan, dia katakan, aku tersungkur di depan kakinya. Tersungkur di depan kakinya berbicara tentang reaksi memang manusia terhadap kekudusan ilahi, perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga beberapa waktu yang lalu saya sungguh sangat heran karena ada fenomena itu jubah kudus katanya, ada fenomena sepatu kudus katanya. Jadi sedang ibadah gitu, nanti yang pembicaranya tuh jasnya seperti dibeginikan gitu ya. Semua orang langsung itu rebah, tapi rebahnya bukan tersungkur, tapi terbalik. Saya yakin dan percaya dalam ayat firman Tuhan dalam kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan itu tidak mengalami rebah yang terlentang, tetapi dia akan tersungkur di depan kaki Tuhan. Kenapa? Karena tidak tahan melihat setiap kemuliaan Tuhan. Dan saya banyak melihat sekali orang-orang yang memang mengalami Tuhan, mengalami satu reaksi ketika berjumpa dengan kekudusan ilahi, yang akan mengalami satu ketersungkuran. Nah, kalau kata-kata selanjutnya dikatakan seperti orang yang mati, bukan seperti mati lalu mati, enggak. Tapi kalau saya mengambil dari segi rohani,
akan berjumpa dengan Tuhan. Karena orang yang tidak mati secara rohani sulit sekali untuk berjumpa dengan Tuhan, mengalami perjumpaan secara khusus kepada Tuhan, perjumpaan secara ilahi dengan Tuhan. Artinya ada satu kematian daging, kematian ego, kebanggaan diri, kekuatan kita. Saya banyak sekali melihat Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang sudah mematikan setiap keinginan dagingnya, dia mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan. Ada berapa banyak ketika kita mengalami sakit lalu kita berkata, aku tidak mampu Tuhan, aku tidak bisa Tuhan, segala daya, segala upaya aku tidak mampu, tidak bisa kerjakan. Dan di saat itulah dia berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita tidak perlu takut memang, karena Tuhan adalah awal dan yang akhir. Tapi waktu perkataan itu terjadi, ini adalah perkataan Yesus yang diberikan kepada Yohanes sebagai seorang muridnya. Dan di dalam perkataannya ini, waktu Yohanes berjumpa dengan Tuhan, mengalami perjumpaan kekudusan ilahi, Yohanes mengalami satu ketersungkuran yang dikatakan seperti orang yang mati. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya kita rindu berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan kita saat ini dalam dunia, kita rindu, kita mengalami Tuhan. Waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi menjadi satu rahasianya, kalau Bapak Ibu Saudara ingin mengalami perjumpaan, mengalami kekudusan ilahi itu dalam hidup kita, kita harus buang segala keinginan daging. Lalu kita berkata tidak mudah buang keinginan daging. Seperti karakter kita waktu kita marah, kita tidak dapat menahan emosi. Lalu seperti karakter-karakter yang ada dalam dunia ini, kita masih terlibat dengan dunia ini, lalu kita berkata sulit sekali. Kita membuang rasa ego, kita membuang rasa egois. Tapi saya mau katakan kepada kita sekalian pagi hari ini, kalau ingin mengalami Tuhan, ingin berjumpa kekudusan ilahi dalam hidup saya dan hidup kita semua dengan Tuhan, maka kita harus buang segala keinginan duniawi. Kita harus matikan itu semua. Dan Alkitab katakan dalam bagian yang kedua yang saya mau katakan kepada kita sekalian di dalam ayat-ayat selanjutnya, dikatakan demikian, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, sampai sini ya, ia meletakkan tangan kanannya di atasku. Ini adalah berbicara tentang berkat Tuhan, penumpangan tangan. Ia meletakkan tangan kanannya di atasku. Ini adalah berbicara tentang berkat yang Tuhan berikan. Tapi pagi hari ini berkat Tuhan yang diberikan kepada Yohanes bukan berkat tentang uang, bukan berkat tentang ekonomi, bukan berkat tentang kesembuhan. Tapi yang berkat yang diberikan Tuhan kepada Yohanes adalah berkat tentang kekuatan dan penghiburan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, berapa banyak dari kita seringkali kita minta berkat dari Tuhan, minta berkat Tuhan, berkati usaha, Tuhan berkatilah mungkin kesehatan kita, kesembuhan kita, ekonomi kita. Tapi pernahkah Bapak Ibu Saudara minta berkat daripada Tuhan, minta berkat tentang kekuatan dan penghiburan? Sehingga ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Kalau ini adalah cara berpandang, kalau Bapak Ibu Saudara punya satu cara pandang tentang berkat Tuhan itu, yang kita minta adalah tentang kekuatan dan penghiburan, saya yakin dan percaya iman Bapak Ibu Saudara levelnya sudah mulai naik tingkat. Karena banyak orang ke gereja hanya datang, Tuhan berkati usaha saya, Tuhan berkatilah pekerjaan saya, Tuhan berkatilah ekonomi saya. Tapi pagi hari ini waktu Yesus itu
begini. Saya naik pesawat terbang, saya tidak pernah berdoa minta Tuhan tolong jaga dan lindungi. Enggak. Saya tidak pernah berdoa. Saya cukup terkesima dan kaget. Karena saya tahu dia bilang, Tuhan pasti tolong jaga dan lindungi. Karena saya pergi ini naik pesawat untuk melakukan penginjilan. Sehingga yang ada di pikiran saya, yang ada di hati saya hanya pelayanan pekerjaan Tuhan. Sehingga dia tidak takut menghadapi apapun karena Tuhan pasti akan tolong. Sehingga dia tidak pernah berdoa. Apalagi dia berdoa untuk makan, untuk minum, Tuhan cukupkan, Tuhan penuhi. Bapak Ibu Saudara, kita harus punya satu tingkatan iman yang lebih dewasa. Ada banyak orang yang ketika tidak diberkati oleh Tuhan, dia tidak mau ke gereja. Ketika ada orang yang sakit dan tidak disembuhkan, dia tidak mau datang beribadah. Saya jujur saja, pada waktu zaman COVID itu, orang punya mindset yang berbeda. Karena tidak boleh kumpul rame-rame kan? Tidak boleh datang kumpul rame-rame, tidak boleh. Apalagi kalau sudah batuk, sudah pilek, takut pergi ke gereja. Saya justru katakan gereja adalah tempat di mana Tuhan menyatakan kuasanya. Sehingga kalau engkau sakit, datang ke gereja, didoakan, kan begitu. Tapi orang sudah mulai punya cara mindset yang berbeda. Hari ini orang sakit gak mau ke gereja, tunggu aja di rumah, tunggu sembuh, nanti baru datang beribadah. Kalau Tuhan kasih sembuh, kalau Tuhan punya rencana yang lain, bagaimana hidup kita? Tapi kalau kita berdoa tentang satu berkat yang Tuhan berikan, tentang itu kekuatan dan penghiburan, saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, waktu menghadapi kesulitan, waktu menghadapi tantangan kehidupan, mungkin engkau bangkrut dalam usahamu, mungkin engkau sakit, mengalami sakit penyakit, mungkin engkau mengalami kesusahan yang berat. Waktu penumpangan tangan Tuhan terjadi berbicara tentang kekuatan dan penghiburan, engkau pasti akan dimampukan. Engkau pasti akan setia kepada Tuhan. Engkau akan sungguh-sungguh datang. Engkau tidak lagi berbicara, oh Tuhan aku sakit, aku pengen disembuhkan. Tidak. Yang ada di pikiranmu hanya mempermuliakan nama Tuhan. Jujur saja Bapak Ibu Saudara, saya cukup angkat topi terhadap almarhum Ibu Beni. Dia tetap ibadah. Kesempatan ada, dia segar sedikit, dia datang beribadah. Walaupun dia masih membawa penyakitnya, dia masih membawa kelemahan tubuhnya, karena dia tahu dia butuh kekuatan daripada Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu Saudara kemarin pergi juga ke rumah duka melihat almarhum Bapak Andi Sanjaya, saya sungguh sangat terkejut Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Itu menurut saya sudah terlalu kurus, sakit bertahun-tahun yang dia alami. Dan memang dia selalu berpengharapan hanya kepada Tuhan, tapi kelemahan tubuhnya itu, mohon maaf, kulit dengan tulang itu sudah menyatu. Karena sakit yang berkepanjangan bertahun-tahun, sehingga waktu kami kemarin berjumpa di rumah duka, betapa sangat terkejutnya saya, kondisi sampai seperti itu. Kita butuh kekuatan, kita butuh penghiburan, supaya Bapak Ibu Saudara kuat di dalam Tuhan. Jangan datang hanya ke gereja minta berkat daripada Tuhan, minta uang yang banyak, minta pemulihan ekonomi. Tapi saat ini kau datang kepada Tuhan, minta kekuatan, minta penghiburan daripada Tuhan. Karena pada waktu engkau nanti susah, menghadapi tantangan, menghadapi segala kesulitan hidup, engkau akan tetap kuat dan engkau tetap dihiburkan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak dulu ada satu lagu pujian, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya, meskipun
saya susah menderita dalam dunia, saya mau sampai selama-lamanya. Kalau Anda datang ke gereja hanya minta berkat Tuhan, hanya minta pemulihan ekonomi saja, kecukupan jasmani, waktu engkau menghadapi kesulitan, engkau akan segera tinggalkan Tuhan. Tapi mari pagi hari ini ada satu tingkat kedewasaan di dalam Tuhan, tingkat iman yang lebih dewasa lagi. Sekalipun sulit, sekalipun susah, saya akan tetap mengiring Tuhan, saya akan tetap terus melayani Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, berbicara tentang makan, tentang minum, jangan khawatir. Betul. Alkitab katakan dalam kitab Injil Matius, burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang pun Tuhan pelihara. Yang artinya pasti Tuhan akan pelihara. Sehingga kau tidak perlu susah payah. Penting juga untuk kerja keras. Tapi maksud saya adalah baik dalam hidup kita mencari Tuhan terlebih dahulu, mencari setiap kebenaran firman Tuhan, mencari itu apa? Tuhan dalam hidup saya dan kita semua. Ada banyak dari kita hari-hari ini, kita meletakkan standarnya Tuhan itu berbeda. Kita tidak meletakkan standarnya Tuhan di atas segala-galanya, enggak. Tapi kita berkata segala-galanya dapat berjalan kalau ada uang. Segala-galanya dapat berjalan kalau ada ini. Saya katakan kalaupun ada uang, seringkali pun tidak akan pernah bisa berjalan. Hanya Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi saya dan kita semua. Bapak Ibu Saudara, masalah itu banyak, persoalan itu banyak. Tahukah yang dihadapi oleh Yohanes? Bagaimana dia harus mati, dia harus menjadi martir. Dalam kitab Wahyu, sehingga waktu Tuhan meletakkan tangan kanannya itu berbicara tentang berkat Tuhan yang diberikan, tentang kekuatan dan penghiburan. Akhir zaman, kita sudah hidup di akhir yang zaman. Ada banyak sekali kesulitan. Demonstrasi yang kemarin, yang terjadi juga di Australia, yang terjadi di Nepal, di mana-mana terjadi kesusahan, di mana-mana terjadi resolusi, ya, di mana-mana terjadi anarkis, dan kita butuh kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Berkat itu percayalah, kalau Bapak Ibu Saudara mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh dalam Tuhan, tidak usah diminta. Sekali saya katakan, Tuhan kirimkan berkatnya. Seperti waktu Elia itu, burung Tuhan pakai untuk memberkati hidupnya. Burung bawa makanan untuk Elia. Dia tidak pernah berbicara tentang lapar dalam Alkitab Elia itu. Nah, Tuhan suruh ke sana dia kerjakan, Tuhan suruh lakukan yang dia kerjakan. Gak hanya burung yang Tuhan kirim, orang susah, seorang janda yang punya satu anak, makanan hanya tinggal satu genggam saja. Tuhan suruh Elia pergi ke rumah janda itu, dan Elia katakan, kasih dulu aku makan. Gak ada janji apa-apa, gak ada. Tapi dia kerjakan, dia berikan, dikasih kepada Elia makan. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, Elia dapat makan, janda itu dilimpahi dengan berkat Tuhan. Tapi waktu engkau susah, berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Waktu engkau menghadapi kesulitan, kau minta kepada Tuhan. Dan yang selanjutnya adalah dikatakan di sana, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Di sini saya melihat yang selanjutnya, ini belum titik, masih koma. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut.
Bapak Ibu Saudara, kita harus sadar dulu. Kita harus menyadari dalam hidup ini, waktu kita hidup dalam dunia ini, ada kedaulatannya Tuhan. Tuhan itu pencipta dan Dia yang mengakhiri dunia ini. Kita harus sadari itu. Jadi Tuhan punya kedaulatannya dalam hidup kita. Tapi satu hal yang mesti kita sadari, di dalam kata-kata aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup aku telah mati. Artinya Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara, sudah menang di dalam setiap dosa dan aib. Kita seperti khotbah Bapak Gembala minggu lalu, kasihan orang-orang yang gak percaya Tuhan. Kenapa? Sepertinya sedang berjalan beriring-iringan menuju masuk dalam jurang maut. Kita harus sadari, keselamatan itu tidak ada di luar daripada Tuhan. Gak ada yang bisa selamat Bapak Ibu Saudara di luar daripada Yesus Kristus. Sehingga Yohanes itu diingatkan oleh Tuhan. Kalau nanti baca dalam ayat yang kedua, ayat yang ketiga, keempat, yang berbicara kepada jemaat di Efesus, kepada jemaat di Smyrna, di Pergamus, di Tiatira, diingatkan kepada seluruh jemaat itu adalah berbicara tentang gereja-gereja yang harus diingatkan kembali bahwa keselamatan itu hanya di dalam Tuhan. Siapa bilang keselamatan itu di dalam pendeta? Kalau pendeta bilang selamat, selamat. Kalau pendeta bilang gak selamat, gak selamat. Keselamatan yang abadi itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Nah, ini yang harus kita sadari. Dan jangan jadi orang Kristen yang setengah-setengah, Bapak Ibu Saudara. Setengah kaki kita di gereja, setengah kaki kita di dunia. Betul kita hidup dalam dunia, tetapi perbuatan-perbuatan dunia yang tidak boleh kita lakukan. Ada berapa banyak Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan sebagai umat-umat Tuhan, orang-orang percaya yang katanya orang percaya, tapi waktu diberikan sakit, diberikan kesusahan, tidak lari kepada Tuhan, tapi lari kepada orang-orang yang pintar di dalam dunia ini katanya. Ada berapa banyak hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang jatuh dalam dosa. Jujur saja sinode itu ya, saya sungguh sangat bilang baik dan bagus. Kenapa? Karena di banyak gereja sinode-sinode yang lain, banyak hamba-hamba Tuhan dikumpulkan hanya untuk pergi refreshing, jalan-jalan, ya seminar. Tapi di sinode kita, pendeta-pendeta itu dikumpulin untuk doa dan puasa. Kenapa? Karena butuh Tuhan. Tantangan dalam dunia ini begitu banyak. Kadang-kadang istri mungkin yang jadi setannya, kadang-kadang suami yang jadi setannya, menurut saya dipakai oleh setan. Kadang-kadang anak-anak yang dipakai jadi setannya. Mungkin orang tua yang dipakai jadi setannya untuk menguji hidup saya dan kita semua. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus itu sudah menang atas maut dan dosa, waktu kita percaya kepada Yesus, percayalah dengan sungguh-sungguh. Karena Dia adalah yang awal dan yang akhir. Dia adalah pencipta dan Dia juga akhir yang penutup akhir zaman. Bapak Ibu Saudara memang hidup dalam dunia ini, tapi saya mau tekankan sekali lagi, Bapak Ibu Saudara tidak boleh hidup seperti orang dunia. Kelakuan karakter dunia itu kita ikuti, tidak boleh Bapak Ibu Saudara. Apalagi kalau Anda sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Apalagi Bapak Ibu Saudara yang melayani pekerjaan Tuhan. Saya katakan pada beberapa waktu yang lalu kepada pelayanan yang saya kerjakan, kalau jemaat Tuhan nih, Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, apalagi kejaran ke gereja, iblis juga gak mau ganggu. Buat apa diganggu kata iblis? Oh, gak pernah ke gereja. Tapi orang-orang
Itu yang datang seperti legion, banyak tantangannya. Dan kita perlu Tuhan dalam hidup kita, karena Tuhan itu berkedaulatan dalam hidup saya dan kita semua. Kita perlu Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita sama-sama menang. Menang dalam setiap keadaan-keadaan dalam dunia ini. Ada berapa banyak dari kita ditawarkan dengan keinginan dunia. Buang, salibkan itu semua. Sungguh-sungguhlah beribadah kepada Tuhan. Saya jujur saja sedih Bapak Ibu Saudara. Kalau saya dengar Bapak Ibu Saudara, ya ada rumah tangga yang gak baik, yang suami aneh-aneh, yang istri aneh-aneh, anak-anak yang aneh-aneh, pelayan-pelayan Tuhan yang aneh-aneh, saya sedih. Apalagi Tuhan yang di atas. Sungguh-sungguhlah kalau mau mengikut dan mengiring Tuhan. Karena Alkitab katakan dalam kitab Wahyu, kalau engkau suam buku, engkau tidak panas, engkau tidak dingin, engkau akan merdeka. Gak ada artinya. Kalau mau jadi orang Kristen, jadi orang Kristen yang benar. Kalau engkau mau melayani Tuhan yang benar. Di luar itu lebih jangan sekalian. Ini saya keras. Sehingga saya bilang sama anak-anak saya, tujuan hidup kalian hanya untuk melayani. Terserah mau jadi apa mau jadi, tapi ingat baik-baik tujuan hidup kalian melayani pekerjaan Tuhan. Saya selalu kasih motivasi seperti itu. Saya selalu kasih motivasi seperti itu. Karena dalam kitab Wahyu, kalau engkau tidak panas, engkau tidak dingin, engkau akan dimutarkan. Kalau engkau melayani Tuhan, tidak sungguh-sungguh melayani pekerjaan Tuhan, sebentar engkau tidak akan menerima berkat Tuhan. Ada berapa banyak Alkitab itu katakan dalam kitab Wahyu, sepertiga bintang di langit. Artinya orang-orang yang melayani itu sepertiganya akan hanyut oleh setan, akan dimusnahkan oleh setan. Kalau hari ini kau tidak sungguh-sungguh melayani pekerjaan Tuhan, kau masih hidup dalam kehidupan duniawimu, kau tidak akan dapat apa-apa. Tuhan itu berkedaulatan. Dia yang memberikan mahkota, Dia memberikan hidup, Dia yang memberikan berkat. Sungguh-sungguhlah melayani pekerjaan Tuhan. Kalau kau hidup dalam rumah tangga, sungguh-sungguhlah kau berumah tangga. Suami istri harus sungguh-sungguh. Kalau engkau tidak sungguh-sungguh, kau akan tidak terima berkat apa-apa. Jujur saja Bapak Ibu Saudara, saya kadang-kadang suka sedih. Kenapa? Kalau ada rumah tangga suami istri yang gak baik, yang gak benar menurut saya. Karena hidup ini hanya singkat. Betul, hidup ini hanya singkat. Kalau engkau memberikan contoh yang buruk kepada anak-anakmu, sebentar engkau akan lewat. Engkau akan pergi mungkin pulang ke surga. Tapi anak-anakmu generasi berikutnya, apa yang sedang kau tanam dalam hidupnya? Kalau mau melahirkan generasi yang baik, menjadi orang-orang yang baik, hiduplah engkau yang baik di hadapan Tuhan. Anak-anak itu mencontoh orang tua kok. Jadilah suratan yang terbuka, sama seperti kita Paulus katakan. Kita ini suratan yang terbuka, yang dilihat oleh banyak orang. Hiduplah yang baik, layanilah Tuhan yang baik. Karena Tuhan itu sudah menang mengatasi maut dan dosa. Sebagai orang percaya pun Tuhan sudah memberikan kita satu kemenangan. Kita menang atas dosa dan maut. Yang selanjutnya, kata-kata selanjutnya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ini kuncinya Bapak Ibu Saudara. Saya katakan di ibadah penghiburan, boleh kita jual rumah untuk melakukan perbuatan baik, bagi-bagi itu duit, boleh. Tapi itu tidak menyelamatkan. Engkau boleh beribadah jungkir balik, menoreh itu seperti dalam kitab Perjanjian, menoreh tubuh dengan pisau. Tapi kalau engkau tidak percaya kepada Tuhan Yesus, engkau tidak akan pernah selamat. Karena hanya Tuhan Yesus yang memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dia hanya satu-satunya Tuhan yang punya kehidupan. Dan kita harus pegang itu betul-betul. Jangan sampai kita
bapak daripada orang tua daripada almarhum Bapak Andi Sanjaya datang. Dia bilang begini, Ibu pendeta, iya, ini karena orang tuanya tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi saya ngerti akhir-akhir ini mereka tertarik untuk ke gereja beribadah. Dia bilang begini, saya tanya sama Andi Sanjaya, kalau Tuhan Yesus datang bawa kamu pergi, kamu mau pergi kan? Iya. Dia cuma enggak jawab ya. Karena sudah tidak bisa ngomong. Selama bertahun-tahun makanan hanya masuk lewat infus, hanya pakai selang, bertahun-tahun. Dan waktu almarhum Benny itu waktu tanggal 17 Juni dia ulang tahun, saya malam sudah saya beli kue ulang tahun, pagi-pagi saya datang, saya buatkan bubur, saya bawa kue ulang tahun, kita nyanyi sama-sama, kita doa sama-sama. Setelah itu kami berbincang. Dia bilang, saya siap tante. Sekarang saya dipanggil Tuhan, saya siap. Besok pun saya siap. Ada perbedaan Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau mati di dalam Tuhan, engkau tahu kemana tujuan akhir hidupmu. Ketika engkau mati, ketika engkau menghadapi kedatangan Tuhan, kalau engkau tahu tujuan akhir hidupmu, engkau siap. Sehingga Benny katakan, almarhum Benny katakan, saya siap dan hari ini pun kalau mati pun saya siap berjumpa dengan Tuhan. Esok pun saya mati, saya siap. Bapak Andi Sanjaya 13 tahun, mau 13 tahun sakitnya. Ingat kan, zaman dulu dia ke gereja harus kita gendong, bawa tongkat, bawa kursi roda. Kalau dia mau masuk dan kita harus gendong dia, kita papa dia. Sakit bertahun-tahun, 13 tahun. Almarhum Ibu Benny 2 tahun kurang lebih. Dan beberapa bulan yang parahnya. Tapi karena mereka tahu tujuan akhir hidupnya, mereka siap menghadapi itu semua. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita tahu bahwa Yesus itulah adalah pemilik segala kehidupan. Kalau kita dipanggil pulang ke rumah Bapak kita di surga, kita tahu tujuan akhir hidup kita adalah bersama dengan Yesus. Nah, ini harus kita sadari. Sehingga Bapak Ibu Saudara punya tugas hari-hari ini. Kalau ada suamimu yang belum bertobat, katakan tentang Yesus. Kalau ada istrimu yang belum bertobat, katakan tentang Yesus. Anak-anakmu, saudaramu, kakakmu, adikmu yang belum percaya kepada Yesus, katakan tentang Yesus. Supaya mereka pun diselamatkan di dalam Tuhan. Kita tahu, kita yakin dan percaya Yesuslah pemegang kehidupan. Amin. Jangan ragu Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga esok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, 10 tahun lagi, 20 tahun, 50 tahun lagi kali kita dipanggil pulang kan begitu. Kita berdoa minta panjang umur selalu kan. Tapi kita tahu tujuan akhir hidup kita karena Tuhan Yesusnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ikut Tuhan itu hanya mempermuliakan nama Tuhan. Dan usah minta berkat kadang-kadang saya. Pasti Tuhan akan tolong hidup saya dan kita semua. Kerjakan bagian kita. Engkau bekerjalah dengan giat, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Jangan yang aneh-aneh, nggak usah korupsi Bapak Ibu Saudara. Nggak usah tilap sana tilap sini, kerja saja yang baik. Tuhan pasti akan tolong dan memberkati hidup saya dan kita semua. Kalau engkau sakit, percaya pasti Tuhan akan tolong. Sungguh-sungguhlah datang beribadah kepada Tuhan. Jangan engkau sakit, engkau tidak ke gereja. Gak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara mau batuk di dalam gereja, gak hayu. Pakai masker. Ya. Doa, minta sama Tuhan supaya hidup saya dan kita semua berkati Tuhan. Kata-kata jangan takut, aku adalah awal dan yang akhir. Artinya Dia yang menciptakan langit dan bumi, dan Dia yang akan menutupi dunia ini, yang mengakhiri dunia ini. Jangan takut, ada satu kekuatan dan penghiburan yang Tuhan akan kerjakan bagi saya dan kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya ingin menaikkan sebuah pujian, tak usah takut.
Kau satunya kami. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala hal. Terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
pencipta langit dan bumi, dan Engkaulah menutup dalam akhir zaman ini Tuhan. Engkaulah yang memegang kunci keselamatan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang besar. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang hidup Tuhan, memberikan kami kekuatan, memberikan kami penghiburan. Di saat kami susah, di saat kami menderita, kami tetap percaya bahwa Tuhan mampu untuk menolong kami. Di saat kami diberkati Tuhan, di saat kami dilimpahi dengan segala berkat Tuhan, kami tetap terus mempermuliakan nama Tuhan. Ketika kami sakit, ketika kami yang sehat ini Tuhan, biarlah kami tetap terus mempermuliakan nama Tuhan sampai kami melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami duduk di atas, kami duduk di bawah, kami di depan, kami di belakang. Kami yakin dan percaya segala kebutuhan kami, keperluan kami, apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan. Kami tahu ketika kami membela Tuhan, ketika kami mengutamakan Tuhan, mencari setiap kebenaran firman Tuhan, maka kami percaya apa yang kami perlu dan kami perlukan, Tuhan akan mengadakan dan Tuhan akan menyediakan. Terima kasih Tuhan, Kau adalah Allah yang menyembuhkan, Kau adalah Allah yang memberikan kekuatan, Allah yang memberikan penghiburan, bahkan Allah yang memberikan berkat-berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya yakin semua hari ini berkati oleh firman Tuhan akan saudaraku. Terima kasih buat Ibu Gembala yang sudah menyampaikan buat kita semua dan yang memberikan kekuatan buat kita sekalian. Saya muda yang bertugas akan memberikan program persembahan hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan buat hari ini. Kami akan memberikan sebagian dari apa yang Tuhan beri kepada kami, agar kami memberikan dengan sukacita, sehingga berkat yang kami berikan juga menjadi berkat. Terima kasih, kami siap memberi dengan hati ucapan syukur. Dalam Yesus Kristus, haleluya.
Eko Nehemia tanggal 8. Selamat ulang tahun untuk Saudari Jen M. Mike tanggal 12 November. Atas nama Jemaat Tuhan GPIA Permata, kami mengucapkan turut belasungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga besar almarhum Ibu Benyo. Yang kedua, almarhum Bapak Andi Sanjaya. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan. Saya mengharapkan bagi Bapak Ibu Saudara yang belum masuk di MIKK, Mitra Dikala Duka, bisa menghubungi Ibu Simanjuntak ya. Karena ini sangat menolong ya. Karena ini sangat menolong. Kalau terjadi sesuatu hal tidak menyusahkan anak, tidak menyusahkan keluarga ya. Semua sudah ditanggung. Sebab kalau kita menabung itu dibutuhkan waktu sekitar 70 tahun baru ketutup biayanya untuk di rumah duka. Tetapi dengan kita iuran 15.000 per bulan, kita ditanggung ya untuk biaya dan kedukaannya. Saya kira ini sesuatu yang penting untuk dapat kita pikirkan bersama. Kita berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit, kiranya Tuhan yang memberkati. Setelah ibadah ada ucapan syukur dari keluarga almarhum Bapak Andi Sanjaya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua keluarga. Saya kira demikian beberapa pengumuman yang dapat saya sampaikan. Mari bersama kita berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Untuk kesempatan yang baik dan Tuhan telah memungkinkan kami beribadah hari ini, sebuah sukacita dan kebanggaan tersendiri manakala kami dapat mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, baik melalui pujian, melalui pemberitaan firman Tuhan. Kami percaya Allah yang telah menaruh sesuatu di dalam hidup kami dan akan terus kami kerjakan sedemikian rupa sampai kepada akhirnya. Dan kami tahu ada kekuatan Tuhan, ada penghiburan dari Allah yang akan meneguhkan dan menguatkan kami. Diberkatilah seluruh jemaat Tuhan yang hadir, baik dalam usaha pekerjaan, dalam rumah tangga. Tangan Tuhan yang akan menopang dan melawat kami. Berkati Bapak Eko Nehemia yang berulang tahun, berkati Jen Eunike yang berulang tahun. Tangan kemurahan Tuhan yang menopang dan memberkati mereka. Kami berdoa bagi keluarga Ibu Benyo yang telah ditinggal oleh orang yang dikasihi. Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi keluarga dari Bapak Andi Sanjaya, di mana Bapak ini telah meninggalkan mereka juga. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Pertolongan dari Roh Kudus nyata sempurna bagi mereka. Jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit, mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh, hamba berdoa bagi Ibu Simanjuntak, hamba berdoa bagi Bapak Rudi, bagi Opung Bonar, bagi Oma Unggang, Bapak Merlan Sigalingging, berdoa bagi Ibu Maria, berdoa bagi Ibu Ari, berdoa bagi Ibu Nina, pulihkan dengan sempurna. Kuasa darah anak domba Allah mengalir atas tubuh mereka yang lemah, dan Tuhan yang memberikan kekuatan yang baru bagi mereka. Hamba berdoa bagi Mama Cleo, hamba berdoa bagi Ibu Agnes,
Hamba berdoa bagi Ibu Seli, mereka sedang mengandung. Tuhan tolong beri kesehatan, kekuatan yang baru. Anak di dalam kandungan, jadikan anak yang diberkati, bertumbuh berkembang di dalam takut akan Tuhan, sehingga anak-anak yang mereka lahirkan adalah anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan, dan memberkati bangsa dan negara kami dari pusat sampai daerah, gereja-gereja Tuhan, para hamba-hamba-Mu yang melayani. Tuhan pakai dengan kuat kuasa Roh-Mu. Diberkatilah gereja-Mu di tempat ini. Kami meletakkan pengharapan kami untuk perluasan tempat ibadah, pembangunan gereja ini. Tuhan yang telah menyediakan semua. Hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan